Valentino. When I get up all in ya, yeah, we can hear the angels calling us, yeah, and we can see the sunrise before us, yeah, and when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membuat CRUD database maskapai. Pertama-tama kita buka dulu SAMPIP-nya, kemudian aktifkan Apache serta MySQL-nya. Kalau sudah, kita klik di bagian admin, itu langsung ke PHP My Admin. Kalau sudah terbuka, kita klik di bagian database. Kita akan membuat database baru. Ketik database maskapai, kemudian create. Beri tabel. Beri nama tabelnya dengan penerbangan, kolomnya 5, kemudian klik create. Setelah itu, ketik ID, tipenya integer, scroll ke bagian kanan, dibuat tipe primary. Kemudian nama, tipenya varchar dengan length 20. Kita scroll ke bagian kanan, kita pilih unique. Maaf, ada kesalahan. Di kolom 2 itu bukan nama, tetapi kode. Selanjutnya kolom ketiga baru kita ketik nama, tipenya varchar dengan length 25. Selanjutnya kota, tipenya varchar dengan length 20. Terakhir, kita ketik maskapai, tipenya varchar juga dengan length 30. Setelah itu, kita scroll ke bawah, klik save. Kemudian kita buka Explorer kita di bagian SSD, folder SAMPIP. Kemudian kita klik di bagian htdocs. Buat folder baru dengan nama maskapai. Kemudian open with code. Kita akan langsung ke Visual Studio Code. Jika sudah terbuka VS Code-nya, kita buat file dengan yang namanya penerbangan.php. Kita buat tag PHP dulu, ketik PHP, kemudian enter. Kemudian ketik $host sama dengan localhost, kemudian $user sama dengan root, kemudian $pass dikosongkan saja. Selanjutnya $db, sesuaikan dengan database kalian.
Setelah itu kita ketik $ koneksi sama dengan mysqli connect $host, $user, $pass, $db. Di bawahnya if tanda seru koneksi buka kurung kurawal, kemudian enter, ketik die tanda kurung tanda petik tidak bisa terkoneksi ke database. Setelah itu di bawahnya ketik else. Kita kasih echo koneksi berhasil. Setelah itu kita save, kemudian buka di Google Chrome, ketik localhost/maskapai/penerbangan.php. Jika koneksinya sudah berhasil, kita buka tag HTML, kemudian ganti title-nya dengan maskapai, lalu copy CSS Bootstrap, letakkan di bagian bawah title. Setelah itu kita berikan style, MX auto dengan width-nya 400 pixel. Kemudian card dengan margin top 10 pixel. Kemudian save, buka Google Chrome. Setelah itu kita buka Bootstrap, ketik form, kita pilih paling atas, scroll ke bawah, lalu klik form control, scroll ke bawah, kita klik di bagian, kita pilih bagian ini, copy, kemudian paste ke bagian kita masukkan ke bagian from, lalu blok, klik kanan, pilih format dokumen untuk merapikan teksnya.
kemudian ubah menjadi kode, kemudian plain text-nya dihapus, ID-nya ubah kode juga, kita kasih name kode, setelah itu read only-nya kita hapus. Di bagian value kita beri tag PHP echo dollar kode, kemudian copy, pastekan di bawah untuk kolom nama. Caranya sama seperti tadi, for diubah menjadi nama, ID-nya diubah menjadi nama, name ubah menjadi nama, kemudian value diberi tag PHP echo dollar nama. Selanjutnya kita copy lagi untuk kolom kota. For-nya kita ubah menjadi kota, ID-nya menjadi kota, name kota, dan juga value dikasih tag PHP echo dollar kota. Untuk kolom maskapai kita ubah juga seperti tadi, tetapi inputnya kita hapus dengan kita ubah menjadi select
kita ketik option value, pilih maskapai, kemudian kita ketik select class, from control, ID-nya maskapai, name-nya juga maskapai. Kemudian di bawahnya option value, ketik pilih maskapai option. Untuk optionnya value Garuda tag PHP if $maskapai Garuda echo selected Garuda option. Lakukan hal yang sama untuk option lainnya, kemudian edit. Setelah itu kita buat tombol untuk submit atau simpan data. Ketik div class sama dengan call min12, input type-nya submit, name-nya adalah simpan, value simpan data dengan kelas btn primary. Lalu kita scroll ke atas, ketikkan $kode, $kota, $nama, dan $maskapai. Kita tap agar rapi. Setelah itu kita save, kita buka Google Chrome, kita refresh. Ini sudah betul. Kita scroll ke atas untuk membuat tombol submit. Kita ketik if iset $post simpan, di bawahnya $kode sama dengan expose kode, kemudian $kota sama dengan $post kota, $nama sama dengan $post nama, $maskapai sama dengan $post maskapai. Kemudian kita tap supaya rapi. Lalu di bawahnya kita ketik if $kode dan $kota dan $nama dan $maskapai. Isinya $SQL1 sama dengan insert into penerbangan, masukkan kode, kota, nama, maskapai. Kemudian tuliskan values $kode, $kota, $nama, dan $maskapai. Selanjutnya ketikkan $Q1 sama dengan mysqli _query $koneksi $SQL1. Kemudian ketik if $Q1 jika $sukses sama dengan berhasil memasukkan data baru. Di bawahnya kita ketik else $error sama dengan gagal memasukkan data. Setelah itu kita buka
Bootstrap, tick alert, pilih bagian atas, scroll ke bawah. Setelah itu kita copy, kita ambil bagian alert danger saja. Setelah itu copy, pastekan di bawah card body, kemudian blok, klik kanan, pilih format dokumen supaya rapi. Diberi tag PHP, kemudian beri PHP echo $error. Lakukan hal yang sama, copy, terus paste di bagian bawahnya. Untuk $sukses. Alert danger diubah menjadi alert sukses. Kita scroll ke atas, tambahkan $sukses dan $error. Jika sudah, Ctrl S, buka Google Chrome, klik simpan data. Di bagian iset post ditambahkan else $error sama dengan silahkan masukkan semua data. Kita refresh lagi. Kita klik simpan data. Ini sudah berhasil memasukkan $errornya. Kemudian kita buka PHP My Admin. Kita klik bagian penerbangan dan bagian browse. Lalu kita lihat bahwa datanya sudah masuk. Selanjutnya kita akan membuat proses read data. Scroll ke bawah. Di bagian card kita akan mengeluarkan data dengan tabel. Lalu masukkan kelas tabel, the head, lalu di dalamnya ada TR, dan di dalam lagi ada TH. TH scope sama dengan cool, lalu ditutup, dan di bawahnya masukkan kode, nama, kota, dan aksi. Lalu di bawahnya kita tambahkan tbody dan PHP. Lalu di bawahnya kita tambahkan $SQL2 sama dengan select value from penerbangan order by ID dash. Dan di bawahnya masukkan $Q2 sama dengan MySQLi underscore query. Di dalamnya $koneksi, $SQL2. Di bawahnya kita tambahkan while $R2 sama dengan MySQLi underscore fetch underscore array dalam kurung $Q2. Lalu tambahkan kurung kurawal $ID sama dengan $R2. Lalu di dalamnya kita tambahkan ID, kode, nama, kota, dan maskapai. Lalu disesuaikan, diganti, yang ID diganti dengan $kode, $nama, $kota, dan $maskapai. Lalu di tab. Lalu di bawahnya kita tambahkan TR. Di dalamnya TH scope row, PHP echo, $urut, dan di bawahnya $kode, $nama, $kota, $maskapai. Kita save, lalu kita pergi ke browser untuk kita save, lalu pergi ke browser. Dia sudah menampilkan datanya. Lalu kita akan menambahkan tombol, buka Bootstrap, dan cari button. Kita blok bagian
danger, dan warning. Kita copy dan kita tambah td scope row, Ctrl V lalu blok, berikan format dokumen. Di bagian danger kita ubah menjadi edit dan di bagian warning kita ubah menjadi delete. Lalu di atasnya kita tambah aref sama dengan penerbangan .php op sama dengan edit and id sama dengan echo $id dan kita tutup. Dan pada bagian edit kita salin dan tempel ke bagian aref. Lalu kita masuk ke browser, refresh, lalu kita masuk ke VS Code kita. Kita tambahkan komen untuk grid. Lalu di bagian atas kita masukkan if set $_jet dan di bawahnya $op sama dengan $_jet op dan di bawahnya kita tambahkan else. Di dalamnya ada $op sama dengan, lalu kita kosongkan saja. Di bawahnya kita tambahkan if $op sama dengan edit. Di bawahnya $id sama dengan $_jet id dan di bawahnya $SQL1 sama dengan search kali from penerbangan where id sama dengan $id. Di bawahnya $Q1 sama dengan mysqli_query $koneksi, $SQL1. Di bawahnya R1 sama dengan mysqli fetch array $Q1. Di bawahnya kita tambahkan $kode sama dengan $R1 kode dan di bawahnya kita sesuaikan $nama sama dengan $R1 nama, di bawahnya kota dan di bawahnya maskapai. Lalu kita tap. Lalu di bawahnya kita tambahkan if $kode sama dengan kita kosongkan, tambahkan kurawal dan di dalamnya kita tambahkan $error sama dengan data tidak ditemukan. Lalu kita pergi ke Chrome, refresh. Baik, dia sudah menampilkan datanya, yaitu kode di sini ada 123 Nur Syafira Jakarta Garuda Indonesia. Di sini ID-nya baru 1, misalnya kita ganti dengan 100, seharusnya akan menampilkan error. Selanjutnya kita akan bentuk ke proses update, lalu di bagian if is set $post simpan, di dalam name, di dalam kode, kota, nama, maskapai, kita tambahkan if $op sama dengan edit. Selanjutnya berikan dengan conditional if $Q1, berikan pesan sukses sama dengan data berhasil diupdate, dan else untuk pesan error sama dengan data gagal diupdate.
Dan selanjutnya kita akan melakukan proses insert. Blok lalu letakkan ke dalam else. Kita masuk ke Chrome lagi, lalu kita ganti misalnya kota Jakarta jadi Pontianak, maskapai Indonesia Air Asia. Lalu klik bagian simpan data. Baik, dia sudah terupdate ya. Lanjut ke proses yang terakhir yaitu delete. Lalu kita buat lagi satu aref penerbangan PHP OP delete NID sama dengan PHP echo $ID dan kita tutup. Lalu button kita blok, kita hapus dan kita letakkan ke bagian A. Lalu kita save, lihat di bagian Chrome, coba refresh dan di bagian delete kita perhatikan URL-nya. Klik di bagian delete, tadi sebelumnya edit. Kalau diklik di bagian delete, maka akan ganti menjadi delete. Tapi perlu bentuk konfirmasi, jadi kita menggunakan JavaScript. Di bagian aref kita tambahkan onClick, return confirm. Dalamnya kita ketik yakin mau hapus data. Lalu masuk ke Chrome, kita hapus, kita blok, dan dia akan menampilkan konfirmasi yakin mau hapus data. Jika kita klik OK, maka dia akan menuju ke bagian delete. Selanjutnya kita akan melakukan operasi di bagian delete. If OP sama dengan delete, kita tangkap ID sama dengan $jet dan $SQLi sama dengan delete form penerbangan where ID sama dengan $ID dan di bawahnya $Q1 sama dengan MySQL query. Di dalamnya kita tambahkan koneksi, $SQLi. Lalu bentuk dengan if lagi, $Q1 berikan pesan sukses sama dengan berhasil hapus data dan else error sama dengan gagal menghapus data. Dan kita blok di bagian belakang URL-nya, lalu klik delete, lalu ketik OK, lalu klik OK dan data sudah berhasil terhapus. Lalu kita masukkan lagi misalnya kode 3456, selanjutnya Jungjaeun Jakarta maskapai Lion Air. Kita klik di bagian simpan data, maka dia akan menampilkan pesan berhasil menyimpan data baru. Kemudian kita klik di bagian edit, kita klik di bagian simpan data, maka dia akan memberikan pesan data berhasil diupdate. Selanjutnya kita akan ke proses redirect menggunakan fungsi header oleh PHP agar direct ke halaman awal. Di bawah PHP kita masukkan header. Kita masukkan header refresh 5 URL penerbangan p.php. Lalu kita blok dan kita scroll ke bawah, lalu kita paste di bawah PHP. Kita masuk ke bagian Chrome, kita coba refresh, lalu kita masukkan data baru. Lalu klik simpan data.
Setelah 5 detik, maka dia akan direct ke awal. Kita klik di bagian edit, lalu kita edit nama jadi Dwi Persia. Lalu kita klik di bagian simpan data, lalu dia akan redirect setelah 5 detik. Lalu misalkan kita klik delete, maka akan terhapus data yang telah kita delete. Kita refresh, dan kita tambahkan data baru, simpan, maka dia akan redelete setelah 5 detik. Lalu kita klik bagian edit, kita ganti nama, lalu kita simpan, dan kita inputkan data baru, lalu kita simpan, dan misalnya kita delete, maka dia akan redirect selama 5 detik. Dan kita inputkan data baru,